Tiba-tiba, jika bisa, pakaian yang berwarna-warni. Warna-warni melihat ayah yang tegar. Kamu bisa tidak tahu apa-apa. Tumbuh bahagia. Orang seksi. Tidak merasa seperti gadis biasa. Xiu Pei berkata. Di depan wajah Xiu Pei, mencari air akan selalu berhasil. Serius. Seranglah. Serius. Serius. Rumah tersembunyi. Hewan tersembunyi. Kamu sebenarnya siapa? Naik. Kamu tidak akan belajar selama setahun sebelumnya. Sudah lupa bertahun-tahun yang lalu. Hampir. Bagaimana kamu bisa membuat binatang buas itu ketakutan? Aku curiga dia makan terlalu banyak. Reaksi obat yang disebabkan. Ayo cepat bersihkan. Kita meninggalkan Jiangsu. Meninggalkan Jiangsu. Kamu takut akan balas dendam mereka. Mungkin kita harus pindah dan memulai hidup baru. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Kita punya kemampuan untuk melawan. Kenapa kamu ikut campur? Kita yang harus melarikan diri. Kamu tidak bisa mengatur ini. Kamu harus ikut denganku. Saya tidak mengerti kenapa kamu begitu penakut, Xiao San. Bisakah kamu bertindak sebagai seorang pria dengan tegak? Saya mengatakannya lagi. Saya tidak akan pergi. Saya ingin tinggal di Jiangsu. Piala juara warisan Martial Universe. Ketika kamu berusia 18 tahun, kamu akan tahu segalanya. Tidak terpikirkan bahwa hampir 18 tahun telah berlalu. Berapa banyak orang yang masih ingat Shin Chen? Piala juara Wudong Qiankun. Bagaimana kamu bisa memiliki ini? Ini adalah barang palsu. Saya membelinya karena terlihat bagus. Barang palsu ini adalah piala juara Martial Universe. Dipegang oleh orang seperti kamu, itu benar-benar mencemarkan. Kamu tidak pantas menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan Xiao San. Ye Xiao Duo, bagaimana kalian datang? Saya sangat penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan pada binatang buas? Sampai membuatnya ketakutan sampai mati. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Saya hanya seorang yang membersihkan. Tentang binatang buas itu. Kamu seharusnya lebih tahu apa yang dia makan. Apakah dia benar-benar memakan obat penambah stamina sampai bodoh? Haha. Ha. Sungguh tak terduga, kamu sampah. Aneh, dia menikahi seorang istri yang cantik seperti ini. Sayang sekali nyawa busuk ini. Dia adalah setan yang menjengkelkan. Hahaha, tolong letakkan foto itu. Aduh, maaf. Bersiaplah untuk ditaklukkan olehku, hahaha. Kau, biarkan aku pergi, kau. Ibu, kau mendorongku. Mom. Hunter, kau baik-baik saja. Beri jalan. Seseorang di Xiaoshan menghina istrimu seperti ini. Bahkan ingin memukul putrimu. Mengapa kau menghalangi aku? Xiaoshan, kau benar-benar seorang pengecut. Ajarilah gadis ini dengan baik. Ye Xiaodong, ini tidak ada hubungannya dengan Yanran. Ada apa? Datanglah padaku. Berikan padaku. Berdiri tegak. Benar-benar keluarga yang rendah. Lihatlah betapa pengecutnya kau. Kau juga tidak terlihat seperti orang yang berbakat. Wih. Trofi di depan lorong Xiaozan. Dari mana ini? Ini hanyalah barang hiasan yang kubeli. Saya juga tidak tahu apa itu. Apakah kau pikir aku akan percaya barang hiasan?
Apakah kamu Xiao Zhan? Aku tidak mengenal Xiao Zhan. Ini benar-benar barang hiasan yang kubeli. Apakah barang hiasan ini yang memukulku? Xiao Xia, lepaskan aku, lepaskan aku. Benar-benar kecepatan yang cepat ya. Kamu benar-benar seorang pemulung. Aku tidak tahu. Aku hanya melihat dia ingin memberikan kotak abu jenazah kepada istriku. Aku pergi mengambil pisau. Hahaha. Sepertinya aku terlalu berpikir. Kali ini akan menjadi pelajaran bagi kalian. Anakku di sekolahku harus menjadi yang pertama. Apakah kamu mengerti? Mengerti, mengerti. Jelas sekali. Jelas dengan sendirinya. Lihatlah sikap penakutmu. Sudah pasti kamu hanya seorang pemulung. Aku pikir, apakah kamu akan menjadi sosok penting yang luar biasa? Ayo pergi. Polisi, kamu baik-baik saja? Xiao San, apakah kamu juga belajar seni bela diri? Kamu benar-benar tidak memiliki keterampilan bela diri. Mulai sekarang, aku, Xiao Yanran, tidak akan memiliki ayah sepertimu lagi. Yanran. Yanran, jaga dirimu dengan baik dan tumbuhlah menjadi dewasa. Sebelum dia berusia 18 tahun. Kamu tidak boleh, sama sekali tidak boleh, bertindak sendiri. 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-18 Yiran. Waktunya membalas dendammu. Aneh, foto Xiao Zhan ini. Mengapa tidak bisa menemukan satupun di internet? Tapi aku pasti akan menjadi orang seperti kamu. Xiao Zhan. Ini adalah hari yang indah. Kemana kamu pergi 2 hari ini? Lebih baik kamu urus dirimu sendiri. Ayah membuatkanmu sup dengan sengaja. Minumlah selagi hangat, aku tidak mau. Baiklah, aku akan letakkan di sini untukmu. Jangan lupa minum. Ah. Hei. Bukankah itu putri kami yang mengumpulkan sampah? Terkenal di sekolah bela diri, jenius. Kamu tidak ingin bertemu denganku begitu? Pindah. Masih pemarah seperti biasa. Aku ingin melihat ayahmu yang mengumpulkan sampah. Apa yang sudah disiapkan untukmu? Wanginya enak, berikan padaku. Minumlah dengan baik. Jangan sia-siakan niat baik ayahmu yang mengumpulkan sampah. Kamu mencari masalah. Terakhir kali kamu menang karena kebetulan. Hari ini aku akan mengambil kembali tempatku. Jangan memaksa aku, Jiangran, untuk bertindak. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kaki ayahmu yang mengumpulkan sampah. Sial. Ah.
Gadis liar ini benar-benar berbakat. Apa yang harus kita lakukan dengan Ye Chao sekarang? Pergi cari ruang kelas. Hari ini aku akan merampoknya. Kita juga punya kesalahan terhadap Xie Yuan Xiao. Pergi cari kamera lagi. Hari ini aku akan membuatnya hancur. Haha, tetap bejat seperti biasa. Hei, sudahkah kau mendengarnya? Ketua Yan dan Xiao Yanran kembali bertengkar. Ya, katanya Xiao Yanran bahkan pingsan. Cepat pergi dan lihatlah. Sebelumnya aku tidak menyadarinya. Anak perempuan yang mengumpulkan sampah ini masih memiliki daya tarik. Barang sudah dibawa. Dan ini, hahaha, tidak apa-apa. Wanita ini memiliki kondisi fisik yang baik. Tahan banting. Hai, teman. Apakah kau melihat orang suci? Teman sekelas, apakah kau melihat asap? Tidak, terima kasih. Hai, teman sekelas, apakah kau melihat asap? Pingsan itu tidak menyenangkan. Cari dia dan bawa senjata ke sini. Tolong selamatkan aku, selamatkan tenggorokanku. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Hahaha, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Menjadi hantu? Mengapa harus menjadi hantu? Kami hanya ingin membuatmu menjadi seorang wanita. Hahaha, baiklah. Saatnya masuk ke topik utama. Oh, ayah. Baru saja ini. Hai, ayah. Ayahmu dan aku ada di sini. Hahaha. Mati kau. Siapa ayahnya? Ayah, tolong aku. Hahaha. Tidak disangka bisa sampai ke sini. Aku akan menunjukkan bagaimana aku bermain dengan putrimu. Semua keluar. Berani sekali berbicara seperti itu kepada Ketua Yan. Ketua Yan, mempermainkan seorang wanita yang mengumpulkan sampah adalah kebanggaanmu. Mari kita bersenang-senang. Nantinya di sekolah, kita akan melindunginya. Tidak disangka kamu suka pada Mori. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan putrimu keluar dari sekolah. Sialan, apakah kamu menganggapku seolah-olah tidak ada? Lepaskan tanganmu, Ye Lian. Tidak boleh menyerah sebelum usia 18 tahun. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mereka selama ini terus mencarimu. Kamu tidak takut pada keren. Jangan menyentuh orang yang pengecut tapi berkilau. Hari ini aku akan menyelesaikan urusan dengan putrimu. Ayah, aku akan mengatakannya sekali lagi. Segera pergi dari sini. Jangan membuatku mempermalukanmu. Aku akan memaksamu. Ada masalah dengan aku memaksa kamu? Mungkin saja. Kalau tidak pergi, kamu akan melihat aku bermain-main dengan putrimu di sini. Ahahaha. Masih. Tidak terduga kamu memiliki pengalaman bela diri yang dalam. Hanya saja, aku berharap pertarungan ini tidak akan berakhir dengan kekerasan. Apakah Yeren punya alasan tersendiri? Aku mengatakannya untukmu. Takut ayah mereka yang berpengaruh akan membalas dendam padamu. Yeren, sudah cukup. Xiao Shan, sikapmu yang bodoh dan penurut hanya akan membuat mereka terus-menerus menyiksamu. Menyiksaku. Mengapa teringat masa lalu?
Aku hanya merenungkan sedikit. Apakah kamu punya rencana untuk kembali ke arena? Selama beberapa tahun ini kamu tidak ada. Mereka para pemuda itu bahkan mencicipi mahkota. Terutama pemenang juara dalam 3 tahun terakhir, Lu House. Dia mengancam akan mengalahkanmu sendiri. Aku sudah tua, kamu masih di lapangan. Tujuannya bukanlah menjadi lawan bagi para pemuda itu. Kamu adalah penari terbaik yang pernah aku temui. Lu House itu belum cukup bagus. Akulah yang telah melakukan hal terburuk padamu, bukan? Selama beberapa tahun ini, sudah cukupkah orangnya? Semua ini adalah akibat perbuatan sendiri. Menyesal atas tindakan di masa lalu. Besok adalah ulang tahun ke-18 Yiran. Berani melawan musuh Luo Mei. Baiklah, Yu. Bawa Yiran ke sini pada hari ulang tahunnya. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Kalian bilang mengganggu siapa? Tidak baik mengganggu dia. Naga berbaring di perairan dangkal. Pada akhirnya, dia tetaplah naga. Naga itu memiliki maksud. Kakek kecil, apa yang Anda pikirkan? Kakek Chen, bagaimana kamu bisa datang? Ayo pergi ke rumah kakek. Kakek akan memasak makanan enak untukmu. Bagus, aku sangat suka makanan yang dimasak oleh kakek Chen. Hari ini adalah ulang tahunmu. Beritahu kakek apa yang kamu inginkan sebagai hadiah. Aku ingin mendapatkan set pakaian latihan baru. Baiklah, kakek akan membelikannya untukmu. Mengapa kau tiba-tiba memikirkan ayah? Manajer ini, biasanya dia yang datang. Hari ini giliranku. Rasanya aneh. Kau masih saja menggerutu. Gadis kecil itu sama seperti ayahmu. Dia selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Kembali ke rumah. Apakah kau yakin bahwa tangan pemungut sampah itu memecahkan meja dengan satu pukulan? Sangat pasti. Dan semangat muridnya sangat menakutkan. Menakutkan hingga membuat orang ketakutan. Sungguh, kita benar-benar ditipu olehnya. Kemahiran bela dirinya mungkin sudah begitu tinggi hingga kita tidak bisa membayangkannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana mungkin aku melewatkan alat penghasil uang yang begitu bagus ini? Alat penghasil uang. Kalau kita meminta dia untuk bertanding untuk kita akan menghitung uang sampai lelah. Namun kemahiran bela dirinya begitu tinggi. Bagaimana mungkin kita bisa membuatnya dengan senang hati bertanding untuk kita? Hahaha, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari genggaman saya. Pastinya Pangeran Sen juga akan sangat puas. Hahaha. Sudah kembali. Selamat ulang tahun, Yiran. Ayah akan memasak meja makan untukmu. Semuanya makanan kesukaanmu. Ups, apa yang kamu pikirkan? Yiran kecil, cepatlah. Duduklah dan makanlah. Hahaha, ayo duduk, hai. Ayo, cepat duduk. Cepat. Duduk. Yiran, lihatlah hadiah apa yang sudah disiapkan ayah untukmu. Haha, kakek, ajak ayahmu untuk membelikanmu jam tangan ini. Itu sudah menghabiskan semua tabungan, haha. Lebih baik mundur, terlalu mahal. Oh ya, kakek juga membelikanmu ini. Hahaha. Hai, lihatlah apakah kamu suka, haha. Terima kasih kakek dan nenek Chen. Asalkan kamu suka. Tinggal 10 menit lagi menuju pukul 12. Sudahkah kamu memikirkan apa yang ingin diinginkan? Jika harapan yang diucapkan bisa menjadi kenyataan, itu akan bagus. Ya, Ran, jangan khawatir. Tidak peduli apapun yang kamu inginkan. Pasti tidak akan berhasil. Maka aku berharap ayahku tidak lagi menjadi pengecut.